الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, hamba-hamba Allah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Saya telah berikan kepada kalian segala yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di atas agama yang mulia ini, berada di atas Islam adalah nikmat yang sangat agung yang telah Allah berikan kepada kita. Kurang orang menyadari bahwa hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Kadang dia mengabaikannya, tidak memperhatikannya. Dia biarkan dirinya terjerumus di dalam jurang-jurang kehinaan setelah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan kepadanya. Karena itu, bagi orang yang telah memahami kebenaran, bagi yang telah mengerti syariat, bagi yang tahu mana perintah dan mana larangan, maka segeralah berada di atasnya dan istiqamahlah. Dalam hadis Nabi pernah menceritakan pembunuh 99 jiwa yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin bertaubat, yang ingin berada di atas jalan kebaikan. Dia mendatangi ahli ibadah, minta saran, minta petunjuk, minta arahan. Hal ya min taubah. Apakah ada taubat untukku?
Dia ceritakan bahwa dia telah membunuh 99 jiwa. Maka ahli ibadah mengukur dengan perasaan. Tidak ada taubat bagimu. Melihat tidak ada taubat baginya, maka dia pun marah dan menggenapkan pembunuhannya menjadi 100. Setelah itu jiwanya bergejolak. Dia terus mencari dan mencari. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka tidak mungkin Allah tidak menerima taubat. Tapi siapa yang mau membimbing dan menuntunnya? Karena untuk berada di atas hidayah itu, berada di atas jalan itu, butuh pembimbing, butuh orang yang mengarahkan kita di atas kebaikan. Tidak bisa dengan perasaannya saja. Oh, ini menurut saya baik, ini menurut saya yang mulia, ini menurut saya yang bagus. Tidak bisa. Tapi dia harus butuh pembimbing yang mengarahkan dia. Maka dia pun mendatangi orang yang berilmu di masa itu. Orang yang berilmu itu mengatakan, apa yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pintu taubat dari Allah terbuka dengan sangat luasnya. Tapi coba lihat arahannya. Arahan orang yang berilmu ini agar istiqamah di atas agama. Dia berkata, idhab ila biladi fulan. Pergilah ke negeri yang ada di sana. Ditunjukkan sebuah negeri. Wa ahluha salihun. Orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Orang-orang yang mengarahkan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang akan melalaikan kita dan membuat kita terjatuh kembali kepada keburukan yang sebelumnya kita di dalamnya. Pergi. Gak dibiarkan sini duduk belajar sama saya ajari kamu dengan baik. Bukan. Karena dia tahu kapan orang ini masih di tempatnya, masih dalam pergaulannya, masih bersama orang-orang yang ada sekitarnya dari orang-orang yang buruk, maka dia akan terjatuh kembali. Dan ini yang banyak di tengah-tengah kita. Kenapa begitu berat orang untuk istiqamah di atas agama? Kenapa begitu sulit untuk tetap berada di atas ketaatan? Karena dia masih bersama teman-teman buruknya. Di kepalanya masih ada syubhat. Saya tidak bisa tinggalkan. Jangan sampai saya meninggalkannya. Saya memutus silaturahmi. Ingat, masalah meninggalkan sesuatu itu telah banyak contohnya, bahkan Nabi SAW. Keburukan harus ditinggalkan. Karena itu di dalam syariat telah disebutkan man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia ingin menuju Allah, dia ingin berada di atas hidayah Allah, dia ingin berada di atas ketaatan kepada Allah, dia tinggalkan keburukannya karena Allah. Dia jujur di dalam dirinya, bukan karena ada sesuatu yang dia harapkan dari kemuliaan ataupun sesuatu yang menyilaukan di dunia ini. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah. Awadallahu khairan. Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada hal tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lihat bimbingan orang yang berilmu. Pergi. Karena terkadang orang ketika berada di tempatnya sangat mudah untuk terjatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga hidayah itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Karena ketaatan tidak bisa terwujud dengan sempurna ketika berada di Makkah. Ketenangan dalam ibadah tidak didapatkan
beribadah dengan rasa takut dan kegelisahan. Maka Allah pun memerintahkan nabinya untuk hijrah. Meninggalkan tempat kelahiran, tempat yang penuh dengan kenangan, tempat yang di dalamnya penuh dengan sukacita yang telah dirasakan, ke negeri yang tidak ditahu siapa yang ada di sana, bagaimana nantinya. Tapi janji Allah itu yang dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya. Meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan. Ternyata disambut oleh orang-orang Ansar yang menerima agama Allah Subhanahu wa taala dan siap membantu kaum muslimin. Siap membantu para sahabat yang hijrah dengan penawaran-penawaran yang luar biasa dari mereka yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan dan dibayangkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu lingkupnya disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ayyu ta'a wa la ya'si, wa ayyudhkara wa la yunsa, wa ayyushkara wa la yakfur. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Allah diingat, tidak dilupakan. Allah disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia bersyukur kepada Allah akan nikmat yang telah diberikan, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terjatuh di dalam dosa, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, baru Allah yaj'al lahu makhraja, akan memberikan jalan keluar untuknya. Problem yang dia hadapi, masalah yang datang kepada dia, banyaknya beban yang dia beramban, maka apa? Ada jalan keluar. Ditambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Laksanakan dan teruslah berada di atasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menjaga kemurnian niat adalah perkara yang sangat dituntut di dalam syariat. Orang-orang yang mulia di kemudian hari adalah orang-orang yang jujur di atas niat dan tujuannya. Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini adalah hari di mana kejujuran orang yang jujur sajalah yang bermanfaat. Kejujuran orang yang jujur saja yang bermanfaat. Beribadah di dunia, melakukan ketaatan dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan, nanti berguna ketika dia jujur, murni karena Allah,
dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidak, maka kesia-siaan yang didapatkan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami perhadapkan nanti pada hari kemudian amalan-amalan yang telah dilakukan. Namun kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Karena tidak adanya keikhlasan, tidak adanya kejujuran di dalam dia beribadah kepada Allah. Hancur amalannya, hancur ketaatannya, hancur ibadahnya, bagaikan debu yang berterbangan. Kita setelah berada di atas hidayah, berada di atas kebaikan, maka jaga terus niat ini. Al-Imam Ahmad berkata, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat untuk saya obati, lebih berat dibandingkan mengobati niatku. Karena itu butuh terus. Minta diingatkan dan diingatkan. Karena itu para ulama, ketika kita duduk bersama mereka, tidak ada yang mereka ingatkan kecuali bertakwalah kepada Allah dan luruskan niatmu di atas agama ini. Bertakwa kepada Allah dan luruskan niat. Kapan rusak niat ini? Kapan rusak tujuan dan maksud kita? Kapan kita tidak jujur di atas agama ini? Maka penyesalan pun akan datang kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan Jumat yang mubarakah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan di atas agama ini dan menuntun kita di atas kemuliaan, keikhlasan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan kelak di kemudian hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.